Halo teman studiku, perkenalkan saya Isma, saya pengajar P3K di kelas studi CPNS. Nah, kali ini kita akan membahas kuis yang sudah teman-teman kerjakan. Nah, buat teman-teman yang belum mengerjakan kuisnya, silahkan teman-teman klik link yang ada di deskripsi, kemudian kerjakan kuisnya terlebih dahulu ya. Nanti setelah itu barulah teman-teman kembali lagi untuk menonton video pembahasan kali ini. Oke, langsung aja teman-teman kita masuk ke nomor 1. Anda diberikan amanah oleh kepala sekolah untuk membentuk tim kerja yang terdiri dari guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Apa pertimbangan utama Anda dalam membentuk tim tersebut? Nah, soal ini jelas teman-teman berkaitan dengan kompetensi manajerial masuk ke aspek kerjasama. Karena Anda diminta untuk membuat sebuah tim. Ya, nah teman-teman, salah satu indikator dalam aspek kompetensi manajerial kerjasama adalah teman-teman mampu untuk membuat sebuah tim yang efektif. Teman-teman mampu melihat kekuatan dan kelemahan anggota tim Anda sehingga terbentuk kelompok yang efektif, gitu ya, yang saling mendukung satu sama lain, gitu. Nah, mari kita lihat di pilihan jawaban, mana yang menunjukkan adanya aspek kompetensi kerjasama. Opsi A, memilih anggota tim yang saling akrab agar koordinasi antar tim bisa lancar. Akrab aja ini nggak cukup teman-teman ya. Sebagaimana indikator perilaku dari aspek kerjasama adalah teman-teman mampu untuk melihat kekuatan tim Anda, mampu melihat kelebihan dan kekurangan mereka, gitu, sehingga teman-teman bisa menciptakan tim yang efektif. Opsi B, mengikuti keinginan guru-guru untuk bebas memilih rekan timnya, ini juga kurang tepat, tidak sesuai dengan aspek kerjasama ya. Opsi C, melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing, kemudian mengkolaborasikannya. Jelas ada aspek kerjasama di dalamnya ya. Opsi D, memilih anggota tim yang rumahnya berdekatan. Ini tidak begitu penting ya teman-teman ya, jadi ini kita skip. Jelas jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Di sini Anda mampu untuk membentuk tim yang kuat dan saling melengkapi kelebihan serta kekurangan masing-masing agar terbentuk tim yang kuat. Dalam mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan, Anda juga mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi. Seperti itu. Jadi, di kompetensi manajerial kerjasama, salah satu indikator perilakunya adalah bukan hanya teman-teman mampu aktif dalam sebuah kelompok gitu ya, ataupun berkontribusi dalam sebuah kelompok, tapi ada di level yang lebih tinggi, teman-teman mampu untuk membentuk sebuah tim dengan melihat kekurangan dan kelebihan anggota tim Anda sehingga tercipta tim yang kuat dan saling melengkapi. Seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 2. Anda diminta untuk melakukan penyuluhan kesehatan di sebuah desa yang sebelumnya belum Anda datangi. Anda mengetahui di desa tersebut sangat sulit mengedukasi masyarakat karena cenderung tertutup. Namun karena informasi kesehatan ini sangat penting, maka Anda harus berangkat. Apa langkah yang Anda ambil dalam memberikan penyuluhan? Nah, di persoalan ini teman-teman masalahnya adalah Anda mau melakukan penyuluhan tapi masyarakat ini cenderung tertutup gitu. Jadi gimana caranya Anda bisa menyampaikan informasi kesehatan tersebut kepada masyarakat di daerah itu gitu ya. Nah, soal ini teman-teman berkaitan dengan kompetensi manajerial komunikasi. Nah, kalau di kompetensi manajerial komunikasi, teman-teman dituntut untuk mampu menyampaikan informasi kepada masyarakat, kemudian teman-teman punya cara gimana caranya supaya informasi tersebut bisa dipahami oleh masyarakat, kemudian teman-teman mampu untuk menggunakan bahasa formal dan informal gitu dalam menyampaikan komunikasi ya. Nah, mari kita lihat di pilihan jawaban mana pernyataan yang memenuhi aspek komunikasi. Opsi A, memberikan penyuluhan dengan cara yang formal dan tegas. Mungkin ini bisa dilakukan ya, kita simpan aja. Opsi B, memberikan penyuluhan dengan lebih santai dan sesekali menggunakan bahasa setempat. Oke, ini juga bisa dilakukan, Anda punya strategi dalam berkomunikasi ya. Opsi C, memberikan penyuluhan dengan cara Anda seperti biasa tanpa ada strategi tertentu. Ini kurang tepat, karena tantangannya adalah masyarakatnya ini tertutup gitu ya. Jadi cara seperti apa gitu yang bisa Anda lakukan gitu, yang menunjukkan bahwa teman-teman punya kompetensi komunikasi. Opsi D, memberikan penyuluhan seadanya karena Anda sudah tahu warga desa tertutup, jadi tidak ada gunanya Anda berbicara terlalu lama. Ini kurang tepat, ini Anda pasif ya, tidak menunjukkan aksi apa-apa.
Nah, yang tersisa opsi A dan B, yang sama-sama Anda punya cara berkomunikasi. Namun mana cara berkomunikasi yang paling tepat? Nah, di soal disebutkan bahwa masyarakatnya ini cenderung tertutup, ya. Nah, kalau opsi A, Anda memberikan penyuluhan dengan formal dan tegas, ini kurang tepat. Bisa jadi masyarakatnya, semakin tertutup gitu ya, tidak tertarik gitu untuk mendengarkan informasi yang Anda berikan. Sedangkan opsi B, di sini Anda menyampaikan dengan lebih santai dan sesekali menggunakan bahasa setempat biar lebih akrab. Gitu ya. Dan salah satu indikator, perilaku dari kompetensi komunikasi adalah teman-teman mampu menggunakan, gaya bahasa formal dan informal menyesuaikan dengan, lawan bicara teman-teman supaya tercipta ataupun, tercapai, pola komunikasi yang baik gitu ya, ataupun apa yang Anda sampaikan bisa diterima dengan baik oleh orang lain. Jadi jelas jawaban yang paling tepat adalah bravo teman-teman. Karena Anda punya cara atau strategi untuk menyampaikan informasi kesehatan kepada masyarakat yang cenderung tertutup. Seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 3. Presiden menginstruksikan kepada seluruh masyarakat untuk melakukan vaksinasi COVID-19 sebagai salah satu cara memutus rantai penyebarannya. Seluruh warga pun beramai-ramai mengunjungi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vaksin. Namun, pendistribusian vaksin tidak sejalan dengan animo masyarakat. Anda sudah melakukan konfirmasi berkali-kali, namun karena antusias masyarakat yang luar biasa, sehingga pihak distributor cukup kewalahan. Beberapa masyarakat pun protes pada Anda selaku tenaga kesehatan. Apa yang Anda lakukan? Nah, di soal ini masalahnya adalah Anda mau melakukan vaksinasi gitu ya, tapi antusias masyarakat itu tidak sebanding dengan pendistribusian vaksin itu gitu ya. Animo masyarakat yang luar biasa tapi vaksinnya tidak mampu untuk memenuhi ataupun melayani semua kebutuhan masyarakat dan ada masyarakat yang protes pada Anda. Nah, apa yang Anda lakukan berkaitan dengan hal ini? Nah, kalau kita lihat teman-teman, soal ini berkaitan dengan kompetensi manajerial pelayanan publik ya. Jadi yang diuji adalah gimana nih teman-teman mengatasi protes masyarakat dengan kondisi di mana distributor vaksin ini juga kewalahan gitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, mari kita lihat di pilihan jawaban. Mana yang menunjukkan bahwa teman-teman punya kompetensi pelayanan publik. Opsi A menjelaskan kepada masyarakat bahwa hal ini bukan kesalahan Anda, melainkan kesalahan pihak distributor. Mungkin ini bisa dilakukan ya, teman-teman Anda memberikan informasi bahwa bukan kesalahan Anda. Tapi opsi A ini Anda tidak punya aksi apa-apa. Gitu ya, tidak ada solusi juga. Gitu. Jadi ini kurang tepat. Kelihatan Anda melimpahkan kesalahan, ya. Opsi B meminta masyarakat untuk tenang dan sabar karena Anda juga saat ini sedang bingung. Informasi yang Anda sampaikan ke masyarakat ini tidak jelas ya teman-teman ya, dan malah akan membuat masyarakat semakin protes gitu ya. Opsi B ini tidak ada solusinya ya, dan tidak ada aksi yang Anda lakukan gitu ya, Anda hanya sekedar bingung aja gitu. Oke. Opsi C menjelaskan kepada masyarakat tentang proses pendistribusian yang terjadi. Oke, ini Anda memberikan informasi yang senyatanya gitu ya, ataupun kondisi terkini. Jadi masyarakat bisa memahami bahwa yang terjadi memang adalah kebutuhan masyarakat dan pendistribusian vaksin ini tidak sejalan gitu. Pendistribusiannya tidak mampu memenuhi semua kebutuhan dari masyarakat gitu. Nah, dengan demikian masyarakat bisa menjadi paham gitu. Kemudian opsi D meminta masyarakat untuk ke fasilitas kesehatan lainnya. Ini mungkin bisa dilakukan, tapi ini Anda tidak bertanggung jawab. Harusnya Anda mampu menjawab protes dari masyarakat tanpa lepas tangan atau tanpa membela diri, gitu ya. Nah, opsi C ini jelas ya, teman-teman. Jawabannya adalah C, karena Anda mampu menjelaskan atau mengkomunikasikan apa yang terjadi. Dengan demikian, masyarakat bisa memahami dengan baik. Karena salah satu indikator dari pelayanan publik adalah teman-teman mampu untuk menjawab protes masyarakat dengan tidak membela diri ataupun lepas tangan. Ya, dan yang paling jelas adalah opsi yang C. Ingat juga teman-teman bahwa di studi CPNS kita ada studi bus untuk mengerjakan soal P3K manajerial ya. Studi busnya adalah siap.
Jadi silakan teman-teman memilih pernyataan yang solutif, inisiatif, aksi, dan prioritas. Nah, kelihatan ya bahwa opsi A, B ini nggak ada aksi. Ya, nggak ada aksi yang dilakukan. Begitupun dengan yang D, ini ada aksi yang dilakukan, tapi tidak efektif. Ya, oke deh. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, tapi sebelum itu saya mau mengingatkan kepada teman-teman kalau Studi CPNS sedang membuka kelas untuk teman-teman yang mau memaksimalkan diri mempersiapkan ujian P3K nantinya. Pendaftaran kali ini cuma 199.000 aja, cukup 1 kali bayar, teman-teman sudah bisa menikmati semua layanan kelas, termasuk studi bus dan materi di semua aspek kompetensi manajerial. Menarik kan teman-teman? Langsung daftar ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Anda melihat rekan Anda sering terlambat masuk kantor. Anda melihat ia sudah beberapa kali mendapat teguran dari pimpinan tetapi diabaikan. Bagaimana Anda bersikap? Jadi persoalan ini teman-teman berkaitan dengan kompetensi manajerial masuk ke aspek integritas. Ya, karena Anda melihat rekan Anda yang tidak taat pada aturan. Apa yang harus Anda lakukan? Opsi A, meminta bagian kepegawaian untuk mengeluarkan surat peringatan padanya. Ini kurang tepat teman-teman, karena Anda tidak punya kewenangan untuk meminta bagian kepegawaian mengeluarkan surat peringatan gitu ya, karena posisinya adalah, dia adalah rekan Anda. Dalam hal ini, posisi Anda setara gitu. Opsi B, mengingatkannya tentang aturan, hak, dan kewajiban sebagai pegawai. Nah, sebagai rekan kerja, Anda boleh untuk mengingatkan rekan kerja Anda. Opsi C, menegur dengan tegas agar bisa patuh pada aturan. Mungkin iya bisa dilakukan, tapi ini kurang tepat karena bisa jadi Anda berkonflik. Anda bisa mengarah ke konflik gitu ya. Karena rekan Anda pasti akan marah gitu karena posisi Anda itu setara, kecuali Anda posisi Anda lebih tinggi dibandingkan rekan Anda, mungkin bisa Anda menegurnya dengan tegas gitu ya kalau misalnya Anda pimpinan. Kemudian opsi D, memintanya untuk introspeksi diri agar bisa bekerja dengan baik. Opsi D mungkin sopan ya sebagai rekan kerja, tapi kurang tepat membahas ataupun merespon masalah yang ada. Karena introspeksi diri ini terlalu luas teman-teman ya. Sedangkan yang dibahas adalah ia sering terlambat masuk kantor gitu ya, tentang kedisiplinan. Jadi yang paling tepat adalah bravo. Di sini kelihatan Anda mampu untuk mengingatkan rekan Anda untuk patuh dan bertindak sesuai dengan aturan yang ada. Seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 5. Anda bekerja di sebuah tim proyek yang tengah mendekati tenggat waktu penyelesaian. Salah satu anggota tim Anda mengalami kesulitan dan meminta bantuan agar proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Oke, namun membantu anggota tim tersebut berarti Anda harus melanggar aturan keamanan proyek yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Bagaimana Anda akan menanggapi permintaan bantuan tersebut? Nah, persoalan ini adalah proyek ini sudah dalam tenggat waktu penyelesaian. Kemudian ada anggota Anda yang meminta bantuan Anda, tapi kalau Anda membantunya berarti Anda melanggar aturan. Nah, di sini yang diuji adalah berkaitan dengan kompetensi manajerial adalah integritas teman-teman. Apakah teman-teman mau membantu rekan Anda sekalipun Anda harus melanggar aturan, atau Anda mampu patuh terhadap aturan yang ada dan mencari cara yang lain gitu ya. Nah, jadi teman-teman dalam kompetensi manajerial integritas seharusnya teman-teman mampu untuk patuh pada aturan, SOP, dan kode etik yang ada sekalipun ada konsekuensi resiko yang mengikuti gitu ya. Nah, mari kita lihat di pilihan jawaban. Mana nih yang menunjukkan integritas teman-teman, tetapi teman-teman juga bisa menyelesaikan persoalan yang ada. Opsi A, menolak membantu dan menekankan pentingnya mematuhi aturan keamanan. Oke, di sini menunjukkan integritas teman-teman. Oke. Opsi B, membantu anggota tim tersebut dengan tidak melanggar aturan keamanan. Opsi B ini mungkin bisa dilakukan ya teman-teman. Anda punya integritas karena Anda tidak mau melanggar aturan keamanan. Anda membantu anggota tim Anda dengan tidak melanggar aturan keamanan ya. Entah gimana caranya gitu ya. Yang penting Anda tidak melanggar aturan keamanan. Oke. Opsi C, melibatkan atasan atau manajemen untuk mendiskusikan opsi terbaik. Oke, ini juga bisa dilakukan. Anda punya integritas karena Anda tidak membantu rekan Anda ya.
Opsi D, membantu dengan mengabaikan aturan keamanan. Langsung aja kita skip, jelas Anda tidak punya integritas. Nah, kemudian teman-teman, yang tersisa opsi A, B, dan C. Jadi, selain teman-teman harus mempertahankan integritas teman-teman, di soal ini teman-teman juga harus membantu rekan Anda, gitu ya, karena tenggat waktu proyek ini sudah dekat, gitu. Nah, mari kita lihat di antara 3 opsi ini, mana yang paling efektif. Kalau di opsi A, Anda menolak membantu, memang Anda mempertahankan integritas. Tapi bagaimana dengan deadline proyek? Ya, yang harus Anda juga perhatikan. Nah, opsi A tidak membahas gimana caranya Anda menyelesaikan tenggat waktu proyek ini, gitu ya. Opsi A hanya fokus di integritas aja. Jadi opsi A kita skip. Opsi B, membantu anggota tim tersebut dengan tidak melanggar aturan keamanan. Nah, ini caranya seperti apa? Ya, tidak jelas disebutkan. Sedangkan opsi C, di sini Anda mampu untuk menyelesaikan tenggat waktu penyelesaian proyek tersebut, tapi Anda tidak melanggar aturan. Dengan cara adalah melibatkan atasan atau manajemen untuk mendiskusikan opsi terbaik. Jadi, opsi C ini lebih bijak dan lebih aman lah ya, teman-teman ya. Jadi, Anda tidak melanggar aturan, dan Anda mampu mencari cara gimana caranya supaya tenggat waktu penyelesaian proyek ini bisa tercapai, gitu ya, bisa terselesaikan sebelum deadline. Gitu, dibandingkan dengan opsi yang B, di sini Anda hanya mengatakan membantu dengan tidak melanggar aturan keamanan, lalu caranya seperti apa gitu, aksinya tidak jelas. Ya, sedangkan opsi C kelihatan ada aksi atau upaya yang Anda lakukan. Jadi jelas teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Anda mampu mengambil solusi demi penyelesaian proyek Anda tepat waktu dengan tidak melanggar aturan. Seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 6. Anda sedang melayani nasabah yang ingin mengajukan pinjaman. Sesuai prosedurnya, Anda harus meminta beberapa dokumen. Oke, ini prosedurnya ya. Dari nasabah tersebut untuk bisa menilai kelayakan pinjaman. Anda pun memeriksa dokumen-dokumen yang wajib dibawa oleh nasabah. Setelah Anda memeriksanya, Anda menemukan bahwa salah satu dokumen, yaitu slip gaji, tidak sesuai dengan standar perusahaan. Slip gaji tersebut tidak mencantumkan nama perusahaan tempat nasabah bekerja dan tidak memiliki stempel resmi. Sedangkan menolak pinjaman akan membuat nasabah kecewa dan merasa tidak dihargai. Bagaimana Anda bersikap? Nah, teman-teman, persoalan ini masalahnya adalah dokumen nasabah tersebut itu tidak memenuhi persyaratan. Tapi untuk menolak melayani nasabah tersebut juga kurang tepat gitu ya. Nah, nomor 6 ini teman-teman berkaitan dengan kompetensi manajerial pelayanan publik. Jadi bagaimana teman-teman mampu untuk tetap melayani kebutuhan masyarakat atau dalam hal ini nasabah dengan tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, kita lihat di pilihan jawaban. Mana nih yang menunjukkan teman-teman punya aspek kompetensi pelayanan publik? Opsi A, memproses pinjaman dengan mengabaikan slip gaji yang tidak sesuai. Ini kita skip. Ini tidak sesuai dengan SOP. Opsi B, menolak pinjaman dengan alasan slip gaji yang tidak sesuai. Mungkin iya, karena Anda mau berjalan sesuai dengan SOP. Tapi opsi B ini tidak ada solusi yang Anda tawarkan. Karena kalau Anda menolak pinjaman nasabah, ini bisa membuat nasabah kecewa dan merasa tidak dihargai, gitu ya. Opsi C, memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melengkapi slip gaji yang sesuai. Oke, Anda berjalan sesuai SOP dan ada solusi. Opsi D, memberitahu nasabah untuk mencari pinjaman di tempat lain. Ini kurang tepat, Anda tidak mampu melayani nasabah tersebut, gitu ya. Secara tidak langsung Anda menolaknya. Jadi jelas jawaban yang paling tepat adalah Charlie, teman-teman. Di sini Anda mampu untuk memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah tanpa mengorbankan standar perusahaan. Anda memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melengkapi slip gaji yang sesuai dengan standar perusahaan, seperti mencantumkan nama perusahaan dan memiliki stempel resmi sebelum memproses pinjaman. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 7. Masyarakat yang datang untuk mengurus BPJS makin membludak seiring adanya informasi penurunan biaya bulanan BPJS. Mereka membawa berkas administrasi yang dibutuhkan. Anda pun kewalahan menerima, memeriksa, dan memvalidasi berkas administrasi masyarakat. Saking padatnya, Anda bersama beberapa rekan tidak bisa untuk istirahat makan siang.
Suasana kantor juga sangat sesak, panas, dan tidak kondusif lagi. Bagaimana Anda bersikap di situasi tersebut? Nah, di persoalan ini teman-teman masalahnya adalah banyak nih masyarakat yang mau datang mengurus BPJS. Tetapi dengan meningkatnya antusiasme masyarakat, ini membuat Anda tidak bisa istirahat makan siang. Kemudian kondisi suasana kantor juga tidak kondusif. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Teman-teman di situasi seperti ini, di mana situasi sudah tidak kondusif, tapi Anda harus tetap melayani masyarakat. Nah, persoalan ini berkaitan dengan kompetensi manajerial pelayanan publik. Jadi, bagaimana teman-teman tetap mampu melayani kebutuhan masyarakat di situasi yang ya cukup dilema lah ya. Nah, mari kita lihat di pilihan jawaban, mana yang menunjukkan bahwa teman-teman punya kompetensi pelayanan publik. Opsi A, tetap fokus melayani masyarakat dan teliti dalam memverifikasi berkasnya. Oke, Anda kelihatan mampu melayani ya. Melayani masyarakat. Sekalipun mungkin kondisinya tidak memungkinkan. Opsi B, mempercepat pelayanan agar semua masyarakat bisa terlayani. Oke, ini bisa dilakukan, Anda mempercepat pelayanan supaya masyarakat bisa dilayani. Tapi kalau kita bandingkan dengan opsi yang A ini Anda fokus melayani masyarakat dan teliti. Jadi bukan hanya sekedar mempercepat, tapi Anda teliti, ada kualitas pelayanan gitu yang Anda berikan. Jadi dibandingkan opsi yang A, opsi B ini kita skip ya. Opsi C, mengusulkan untuk membuat pengajuan administrasi dan verifikasi secara online. Oke, Anda juga berupaya untuk melayani masyarakat ya di tengah kondisi yang tidak memungkinkan. Opsi D, meminta satpam untuk menertibkan masyarakat agar Anda bisa beristirahat. Ini kurang tepat ya, karena Anda harus melayani semua masyarakat yang membludak ini. Gitu. Dan kalau misalnya Anda pergi beristirahat, artinya Anda tidak mampu memberikan pelayanan yang maksimal. Gitu ya. Nah, yang tersisa opsi A dan C. Nah, opsi A dan C di sini sama-sama Anda berupaya untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah kondisi yang tidak memungkinkan, gitu ya. Nah, lalu bedanya antara A dan C ini di mana, teman-teman? Nah, kalau A, di sini Anda berupaya melayani masyarakat, tapi kalau C, Anda berupaya melayani masyarakat di tengah kondisi yang tidak memungkinkan, tapi Anda punya solusi gitu untuk mengatasi kondisi yang tidak memungkinkan ini. Dalam hal ini Anda tidak istirahat makan siang, kemudian kantor sesak, panas, dan tidak kondusif gitu ya. Opsi C ini ada solusi gitu. Jadi Anda tetap bisa untuk melayani masyarakat, oke, dengan membuat pengajuan administrasi dan verifikasi secara online. Jadi masyarakat tidak datang lagi di kantor gitu, sehingga suasana kantor yang sesak dan panas ini bisa teratasi gitu ya. Jadi jelas jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Di sini kelihatan bahwa Anda mampu untuk melaksanakan tugas sesuai standar dan aturan, oke. Selain itu Anda juga mampu mengusulkan strategi agar memudahkan Anda melayani masyarakat yang ingin mengurus berkas administrasi, yaitu dengan sistem online. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu datang ke kantor dan Anda tidak kelelahan memverifikasi berkas serta bisa lebih konsentrasi. Jadi opsi C ini lebih ada solusinya, teman-teman, dibandingkan dengan opsi yang A. Seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 8. Saat ini, laporan harian tidak lagi disetor secara manual dengan lembaran-lembaran kertas, melainkan diisi langsung ke aplikasi yang baru saja dikeluarkan. Hal ini membuat staf senior yang tidak terlalu lihai mengoperasikan komputer menjadi kewalahan. Bagaimana Anda menyikapinya sebagai pimpinan? Nah, di persoalan ini teman-teman, kelihatan bahwa ada perubahan dalam membuat laporan. Ya. Nah, di kompetensi manajerial ini masuk ke aspek mengelola perubahan. Jadi, bagaimana Anda mampu mengelola perubahan yang ada selaku pimpinan, gitu ya. Nah, kita lihat di pilihan jawaban, mana yang menunjukkan bahwa teman-teman punya kompetensi mengelola perubahan. Opsi A, meminta staf untuk segera mempelajari aplikasi tersebut. Oke, ini bisa dilakukan. Anda meminta staf Anda untuk segera adaptasi. Oke. Opsi B, meminta staf junior untuk membantu mengisi laporan staf senior ke aplikasi. Ini mungkin bisa dilakukan ya, tetapi kurang tepat karena ini malah akan menambah beban kerja dari staf junior ini.
gitu ya. Ya ada baiknya mungkin kalau kita bandingkan dengan opsi yang A, ada baiknya Anda meminta semua staf Anda untuk segera mempelajari aplikasi itu gitu. Supaya mereka semua bisa bertanggung jawab dengan tugas mereka. Oke, kemudian opsi C, meminta beberapa staf yang paham untuk mengajari rekan yang lainnya. Oke, di sini juga Anda punya cara untuk supaya mereka bisa beradaptasi, ya. Opsi D, memberikan apresiasi kepada staf yang mampu untuk menyetor laporan melalui aplikasi. Nah, ini kurang tepat ya, karena persoalannya adalah staf senior ini tidak lihai menggunakan komputer. Jadi untuk opsi D ini kurang tepat lah merespon masalah yang ada di soal. Nah, yang tersisa opsi A dan C, yang sama-sama Anda punya upaya gitu, supaya staf Anda ini bisa beradaptasi. Lalu bedanya di mana? Bedanya adalah opsi A, Anda hanya meminta staf Anda segera untuk bisa mempelajari aplikasi tersebut. Sedangkan opsi C, di sini Anda punya solusi ataupun cara atau strategi supaya semua staf Anda, termasuk staf yang senior ini, bisa segera beradaptasi dengan perubahan yang ada. Gitu ya, dengan cara meminta staf yang paham untuk mengajari rekan yang lainnya. Jadi lebih ada solusinya. Jelas jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Di sini Anda mampu untuk mengambil langkah untuk mengantisipasi akibat perubahan yang ada, ya. Dan Anda mampu membantu staf Anda untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada dengan cara tertentu. Seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 9. Anda sudah menyiapkan materi dan alat peraga untuk mengajar esok hari. Namun ternyata apa yang sudah Anda buat tidak sesuai dengan kurikulum yang ada. Padahal Anda sudah menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk membuatnya. Apa tindakan Anda? Nah, di persoalan ini teman-teman, masalahnya adalah Anda sudah membuat materi. Tapi ternyata apa yang Anda buat tidak sesuai dengan kurikulum yang ada. Gitu ya. Nah, di persoalan ini yang diuji adalah aspek kompetensi mengelola perubahan, ya, karena di soal menunjukkan bahwa apa yang Anda buat itu ternyata tidak sesuai. Jadi gimana caranya Anda bisa beradaptasi, gitu ya. Mari kita lihat di pilihan jawaban mana yang menunjukkan bahwa teman-teman punya kompetensi mengelola perubahan. Opsi A, mengajukan protes kepada kepala sekolah karena Anda merasa materi Anda sudah baik. Ini kurang tepat ya, kelihatan Anda tidak punya aksi, ya, atau tidak punya upaya. Opsi B, mengganti materi dengan yang sudah ada disediakan oleh sekolah tanpa melihatnya terlebih dahulu. Ini juga kurang tepat, seharusnya Anda juga mampu teliti gitu ya. Opsi C, mengkaji ulang materi yang Anda buat dan membandingkannya dengan kurikulum lalu menyesuaikan. Oke, kelihatan ada solusi atau strategi Anda untuk menyesuaikan ya. Menyesuaikan dengan apa yang sudah Anda buat gitu. Karena jangan sampai ada materi yang sudah Anda buat itu ternyata masih bisa digunakan gitu ya. Jadi Anda menyesuaikan gitu dengan kurikulum yang ada. Opsi D, menyerahkan materi tersebut kepada kepala sekolah dan memintanya untuk dikoreksi. Opsi D ini mungkin bisa dilakukan, tapi kurang tepat. Sebaiknya Anda inisiatif terlebih dahulu, dan opsi D ini tidak menunjukkan inisiatif pribadi teman-teman dulu. Gitu, seharusnya teman-teman dulu yang punya aksi, punya inisiatif, punya langkah, gitu ya, apa yang harus Anda lakukan di situasi ini. Gitu, nantilah kalau misalnya Anda sudah mengupayakan lebih lalu tidak menemukan jalan keluar, barulah Anda mungkin meminta bantuan pimpinan, seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Di sini teman-teman mampu bersedia untuk belajar dari kesalahan dan menyesuaikan diri dengan standar yang berlaku. Nah, nomor 9 ini teman-teman yang diuji bukan cuman bagaimana teman-teman mengelola perubahan yang ada, tetapi yang diuji juga adalah aspek kompetensi orientasi pada hasil. Jadi bagaimana teman-teman mampu menjaga kualitas pekerjaan teman-teman gitu ya. Dalam hal ini teman-teman mampu menerima kritikan ataupun bersedia untuk belajar dari kesalahan seperti itu.
Oke, kita lanjut nomor 10. Anda sedang mengikuti ujian akhir semester yang akan menjadi penentu kenaikan kelas. Semua siswa dituntut untuk tidak berbuat curang dan semuanya bisa naik kelas karena akan mempengaruhi indeks kualitas sekolah. Sebagai murid, bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Nah, jadi persoalannya teman-teman, Anda dituntut untuk naik kelas gitu ya. Semuanya harus bisa naik kelas karena akan mempengaruhi indeks kualitas sekolah. Tapi Anda dituntut juga untuk tidak berbuat curang. Ya, jadi jelas persoalan ini berkaitan dengan kompetensi manajerial integritas. Jadi bagaimana teman-teman mampu untuk naik kelas, tapi tetap menjaga integritas teman-teman. Mari kita lihat di pilihan jawaban. Opsi A, rutin belajar bersama dan saling membantu satu sama lain, begitupun saat ujian. Ini kurang tepat teman-teman ya. Rutin belajar bersama sudah oke, tapi Anda saling membantu satu sama lain saat ujian, ini kurang tepat. Artinya Anda berbuat curang dan Anda tidak punya kompetensi integritas. Opsi B, membentuk kelompok belajar dan saling menjelaskan materi yang belum dipahami. Oke, ada upaya yang Anda lakukan dengan belajar bersama supaya semuanya bisa naik kelas tanpa Anda berbuat curang gitu ya. Opsi C, belajar sekuat tenaga bahkan hingga larut malam agar bisa lulus ujian akhir semester. Nah, ini mungkin bisa dilakukan teman-teman, tetapi di soal itu dimintanya adalah semua siswa harusnya bisa naik kelas gitu. Nah, kalau opsi C, di sini Anda fokus ke diri Anda saja sendiri gitu ya. Anda belajar sekuat tenaga hingga larut malam gitu ya, agar bisa lulus ujian akhir semester. Sedangkan yang diminta adalah gimana caranya supaya semua siswa ini bisa naik kelas tanpa berbuat curang ya. Jadi opsi C ini kita skip, ini kurang tepat. Di sisi lain, opsi C ini juga kurang bijak gitu ya. Anda belajar sampai larut malam, ini juga kurang bijak. Seharusnya Anda punya strategi-strategi tertentu juga gitu untuk membantu efektivitas belajar Anda. Oke. Kemudian opsi D, mengerjakan ujian secara jujur, oke. Tidak memberi jawaban kepada teman dan hanya fokus pada nilai sendiri. Ini sudah menunjukkan integritas teman-teman. Tetapi tidak menjawab persoalan bahwa semua siswa ini harus bisa naik kelas. Gitu ya. Opsi D ini Anda fokus pada diri sendiri. Sedangkan masalahnya adalah semua siswa ini harus bisa naik kelas. Gitu. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah bravo. Di sini menunjukkan Anda mampu mengembangkan sikap bekerja sama, tapi tetap pada hal-hal yang tidak melanggar aturan. Agar Anda bisa lulus bersama-sama dan tidak melakukan kecurangan. Maka salah satu upaya yang paling efektif dilakukan adalah membentuk kelompok belajar agar bisa saling mengajar materi satu sama lain. Sehingga pada saat ujian semua bisa mengerjakan secara mandiri dan lulus bersama. Jadi ada dua kondisi yang teman-teman harus atasi gitu ya. Pertama, semuanya harus naik kelas dan tidak boleh berbuat curang gitu. Dan yang paling bijak menjawab persoalan itu adalah opsi yang B. Anda bisa belajar bersama supaya semuanya bisa lulus dan Anda tidak berbuat curang pada saat ujian. Seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 11. Anda seorang pengacara dan mendapat klien yang ingin dibela agar mendapat hak asuh anaknya. Meskipun secara prosedur dan hukum klien Anda adalah pihak yang bersalah, Anda cukup prihatin kepada klien Anda dan merasa bahwa pihak klien Anda lah yang lebih bisa mengasuh anaknya. Di sisi lain sebenarnya ada celah dan jalan yang bisa Anda tempuh untuk memenangkannya. Apa yang Anda lakukan? Nah, di persoalan ini, masalahnya adalah klien Anda ini ada di pihak yang bersalah. Gitu ya, tapi di sisi lain Anda kasihan gitu karena Anda merasa bahwa klien Anda inilah yang bisa mengasuh anaknya gitu dan Anda melihat ada peluang gitu untuk memenangkan klien Anda yang bersalah ini. Nah, yang diuji di kompetensi manajerial adalah integritas teman-teman. Apakah teman-teman berupaya untuk memenangkan klien Anda ini sekalipun ia bersalah gitu ya, atau Anda tetap mampu untuk mengikuti jalur hukum yang ada yang sesuai gitu. Mari kita lihat di pilihan jawaban mana yang menunjukkan integritas Anda sebagai seorang pengacara. Opsi A, mengumpulkan berbagai data pendukung agar bisa lolos dari hukuman. Ini kurang tepat ya, teman-teman, karena Anda memanfaatkan peluang supaya Anda bisa memenangkan klien Anda ini. Padahal sudah jelas bahwa ia berada di pihak yang bersalah. Jadi opsi A kita skip. Opsi B, menyusun strategi agar memenangkan persidangan tersebut. Ini sudah jelas Anda tidak punya integritas karena sudah jelas bahwa
pihak Anda atau klien Anda ini bersalah, gitu ya. Opsi C, mengundurkan diri menjadi pengacara klien tersebut. Ini Anda tidak bertanggung jawab, ya. Opsi D, memberikan pemahaman bahwa hal itu melanggar prosedur dan Anda menolak. Jelas di sini bahwa Anda punya integritas, Anda menolak permintaan dari klien Anda, gitu ya, karena Anda sadar hal itu melanggar prosedur hukum. Jadi jelas jawaban yang paling tepat adalah delta, teman-teman. Di sini Anda mampu mempertahankan integritas Anda, sekalipun ada peluang untuk berbuat curang dan Anda merasa kasihan, tetapi Anda mampu bertindak sesuai prosedur dan aturan yang ada. Seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 12. Anda mendapat klien yang ingin dibuatkan desain untuk flyernya. Tetapi pada saat itu kondisi Anda sedang kurang sehat. Namun di sisi lain Anda tidak ingin mengecewakan klien. Bagaimana Anda bersikap? Nah, persoalan ini teman-teman masalahnya adalah Anda punya pekerjaan ya untuk membuat desain flyer. Tapi di sisi lain Anda kurang sehat. Dan Anda juga tidak ingin mengecewakan klien Anda. Nah, apa yang Anda lakukan? Soal ini berkaitan dengan kompetensi manajerial. Orientasi pada hasil. Jadi bagaimana teman-teman mampu menyelesaikan, menuntaskan pekerjaan teman-teman dengan berkualitas, gitu ya. Nah, kita lihat di pilihan jawaban. Mana nih yang menunjukkan bahwa teman-teman punya kompetensi orientasi pada hasil? Opsi A, menerima permintaan klien namun meminta rekan Anda untuk mengerjakannya. Anda tidak bertanggung jawab ya, karena seharusnya karena Anda menerima permintaan klien itu, ya Anda lah yang bertanggung jawab menyelesaikannya, bukan melempar pekerjaan tersebut ke orang lain gitu. Opsi B, menerimanya dan mengerjakannya sesuai kemampuan Anda saat itu. Kemampuan Anda saat ini adalah kondisi Anda sedang kurang sehat, artinya Anda tidak bisa maksimal untuk mengerjakannya. Jadi opsi B ini, sekalipun Anda menerima pekerjaan itu, tapi Anda tidak punya upaya untuk memberikan hasil yang maksimal, karena Anda hanya mengerjakannya sesuai kemampuan Anda saat itu, padahal Anda sedang kurang sehat. Jadi ini kita skip. Opsi C, menyampaikan kepada klien bahwa Anda kurang sehat dan meminta klien memutuskan. Ini mungkin bisa dilakukan, tapi tidak ada upaya lebih gitu yang Anda lakukan. Gimana caranya Anda bisa menerima permintaan klien tersebut, tapi dengan memberikan hasil yang berkualitas. Dan opsi C ini kurang tepat. Opsi D, menerimanya dan menyelesaikannya semaksimal mungkin sembari Anda minum obat dan vitamin. Oke, ada upaya yang Anda lakukan untuk memberikan hasil maksimal ya. Oke, dan ada solusi juga yang Anda berikan gitu dengan Anda meminum obat dan vitamin gitu untuk mengatasi kondisi Anda yang kurang sehat, dan Anda menerima pekerjaan dari klien tersebut dan Anda memberikan hasil yang semaksimal mungkin. Anda mengupayakan supaya Anda bisa memberikan hasil yang maksimal, seperti itu. Jadi jelas jawaban yang paling tepat adalah delta. Di sini Anda mampu untuk memenuhi permintaan klien dengan tetap profesional memberikan yang terbaik, dan Anda mampu untuk tetap memperhatikan kondisi kesehatan Anda. Jadi di orientasi pada hasil, salah satu indikator perilakunya adalah teman-teman mampu mengupayakan memberikan hasil ataupun pekerjaan yang berkualitas gitu ya. Teman-teman punya cara atau strategi gimana supaya pekerjaan itu tuntas dan berkualitas, seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 13. Dalam sebuah pertandingan di lapangan, ada pemain lawan yang memprovokasi dan menantang Anda dengan sinis. Apa yang Anda lakukan sebagai atlet? Nah, di persoalan ini teman-teman jelas ya, ada yang memprovokasi dan menantang Anda. Apa yang Anda lakukan? Soal ini berkaitan dengan kompetensi manajerial, orientasi pada hasil. Kenapa? Karena yang diuji adalah apakah teman-teman bisa fokus gitu, menyelesaikan pertandingan dengan baik, ataukah teman-teman tergoda atau mungkin terpancing gitu ya dengan pemain lawan yang memprovokasi Anda. Nah, mari kita lihat di pilihan jawaban mana yang menunjukkan bahwa teman-teman itu bisa fokus gitu memberikan performa yang baik gitu dalam pertandingan. Opsi A, mengacuhkannya dan fokus pada permainan. Oke, Anda fokus pada performa Anda aja gitu ya. Jadi kelihatan bahwa orientasi Anda pada hasil performa Anda. Oke. Opsi B, menyindirnya balik dan menunjukkan kemampuan Anda. Menunjukkan kemampuan Anda sudah betul, tapi dengan menyindirnya balik ini tidak penting ya, teman-teman ya.
Opsi C, menghampirinya dan menyerangnya secara fisik. Ini jelas, langsung aja skip. Ini dalam konteks pertanyaan apapun ini kurang tepat, ya. Opsi D, mengadukan perilakunya ke wasit. Ini mungkin bisa dilakukan teman-teman, tapi nanti, ya. Dalam hal ini Anda sedang bertanding di lapangan, gitu ya, dan ada yang memprovokasi, menantang Anda, ya udah acuhkan aja, fokus pada permainan. Jadi jelas jawaban yang paling tepat adalah alfa, teman-teman, karena Anda mampu untuk menjaga sportivitas menghadapi tantangan dengan percaya diri. Dalam hal ini orientasi Anda pada performa Anda, gitu ya, orientasi pada performa Anda di lapangan ataupun pertandingan. Oke deh. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 14. Anda mendapat kesempatan untuk mengikuti cara pembuatan proposal penelitian yang sesuai dengan standar akademik. Selesai mengikuti pelatihan tersebut, beberapa mahasiswa meminta Anda berbagi ilmu tentang pembuatan proposal penelitian yang sesuai dengan standar akademik. Apa yang Anda lakukan? Nah, di persoalan ini masalahnya adalah rekan Anda itu meminta Anda berbagi ilmu tentang cara pembuatan proposal penelitian, gitu ya, yang sesuai dengan standar akademik. Nah, apakah Anda mau berbagi pengetahuan itu atau tidak? Nah, di sini berkaitan dengan kompetensi manajerial, pengembangan diri, oke, dan orang lain. Ya, jadi kalau di kompetensi manajerial, pengembangan diri dan orang lain, seharusnya Anda mampu untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan untuk meningkatkan juga wawasan ataupun pengetahuan orang lain, gitu ya. Mari kita lihat di pilihan jawaban mana nih yang menunjukkan bahwa teman-teman punya kompetensi pengembangan diri dan orang lain. Opsi A, membagikan slide presentasi Anda kepada mahasiswa tersebut. Oke, Anda mau berbagi materi ya, dalam hal ini slide presentasi. Opsi B, memberikan draft proposal Anda dan menjelaskan metodologinya. Dibandingkan dengan opsi yang A, opsi B masih lebih baik ya, karena Anda memberikan langsung mungkin draft proposal Anda sebagai contoh dan menjelaskan metodologi yang ada di dalamnya, gitu ya. Jadi opsi A langsung aja kita skip, opsi B kita simpan. Opsi C, memintanya mencari referensi sendiri dan bertanya jika ada yang masih bingung. Mungkin ini juga bisa dilakukan, tapi kalau kita bandingkan dengan opsi yang B ini lebih ada inisiatif Anda untuk memberikan draft proposal itu, gitu. Dibandingkan opsi C, ya seharusnya Anda membagikan gitu apa yang Anda dapatkan, ilmu cara pembuatan proposal yang Anda dapatkan, gitu ya. Karena persoalannya adalah mahasiswa Anda meminta Anda berbagi ilmu dari apa yang sudah Anda dapatkan, gitu. Opsi C kita skip. Opsi D, menjelaskan ilmu yang Anda dapatkan sambil menunjukkan slide serta draft proposal Anda. Dibandingkan dengan opsi yang B, opsi D lebih komplit ya. Jadi opsi B kita skip, opsi D di sini lebih komplit. Anda menjelaskan ilmu yang Anda dapatkan sambil menunjukkan slide materi serta draft proposal yang sudah Anda buat sebagai contoh gitu kepada mereka. Jadi jelas jawaban yang paling tepat adalah delta, teman-teman. Anda mampu untuk berbagi informasi atau ilmu kepada mahasiswa tersebut. Dan opsi D ini aksi Anda lebih jelas. Oke, kita lanjut nomor 16. Anda adalah seorang dokter di rumah sakit umum. Anda sedang menangani pasien yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Namun ada keluarga pasien lain yang menuntut Anda untuk segera memeriksa pasien mereka yang sakit demam. Padahal Anda sudah menjelaskan bahwa pasien kecelakaan lebih membutuhkan penanganan darurat. Apa yang Anda lakukan? Nah, jadi di persoalan ini Anda sedang menangani pasien kecelakaan yang urgent ya, tapi ada keluarga pasien yang meminta Anda untuk menangani pasien yang sakit demam, gitu. Nah, di persoalan ini teman-teman berkaitan dengan aspek pelayanan publik. Jadi bagaimana Anda mampu memberikan pelayanan gitu kepada masyarakat ya dengan situasi seperti ini. Nah, mari kita lihat di pilihan jawaban. Mana nih yang menunjukkan bahwa teman-teman punya kompetensi pelayanan publik? Opsi A, mengabaikan keluarga pasien demam dan fokus pada kecelakaan. Oke, pasien kecelakaan memang darurat ya, tapi dengan mengabaikan keluarga pasien demam, ini kurang tepat. Ya, seharusnya Anda mampu merespon kebutuhan mereka gitu. Opsi B, meminta bantuan dokter lain untuk menangani pasien demam. Oke, ini mungkin bisa dilakukan. Jadi pasien demam ini juga bisa dilayani gitu ya, atau dipenuhi kebutuhannya. Opsi C, menyuruh keluarga pasien demam untuk mencari rumah sakit lain. Ini kurang tepat. Seharusnya Anda mampu tetap melayani pasien tersebut gitu.
Opsi D, menjelaskan kondisi tersebut dan menghubungi rekan dokter Anda yang lain. Oke, di sini juga Anda tetap mampu melayani pasien yang demam tersebut sekalipun Anda sedang mungkin menangani pasien yang kecelakaan lalu lintas, gitu ya. Nah, yang tersisa opsi B dan D. Nah, opsi B dan D sama-sama Anda mampu melayani, gitu ya, memberikan pelayanan pasien yang sakit demam ini. Lalu bedanya di mana? Nah, mari kita lihat di soal, teman-teman ya. Jadi, yang diminta untuk melayani pasien demam tersebut adalah Anda, gitu ya. Ia menuntut Anda. Ya, oke. Nah, kalau opsi B memang betul Anda meminta bantuan dokter lain. Tapi ada baiknya Anda menjelaskan dulu kondisi yang ada, lalu Anda meminta bantuan dokter lain. Karena dalam hal ini Anda yang diminta untuk menangani pasien tersebut. Karena kalau Anda langsung meminta bantuan dokter lain dan mengalihkan pasien tersebut, itu kurang etis, teman-teman. Karena Anda yang diminta untuk melayaninya, gitu. Jadi ada baiknya Anda mampu menyampaikan, mengkomunikasikan bahwa Anda tidak bisa menangani pasien demam itu karena Anda menangani pasien kecelakaan lalu lintas, makanya Anda meminta bantuan dari rekan dokter yang lain. Jadi opsi D jawaban yang paling tepat karena Anda mampu berkomunikasi secara baik dan mengedepankan profesionalisme. Jadi perbedaannya hanya di komunikasi. Ya, teman-teman ya, karena kurang etis kalau misalnya tiba-tiba pasien demam itu langsung ditangani oleh dokter lain, padahal Anda yang diminta untuk menanganinya, gitu ya. Jadi ada baiknya Anda mengkomunikasikan dulu, seperti itu. Oke teman-teman, pembahasan soal 15 nomor sudah selesai. Terima kasih banyak teman-teman karena sudah menyimak video ini dengan baik. Semoga materi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, teman-teman bisa mendapatkan ribuan kuis hot seperti ini di Bimbel Studi CPNS. Nggak cuma soal teman-teman juga akan mendapatkan materi yang super lengkap dan dijamin teman-teman pasti paham deh. Menarik kan teman-teman? Yuk klik link yang ada di deskripsi dan daftar sekarang juga. Saya tunggu di kelas studi CPNS ya teman-teman. Dah. Studi CPNS rekomendasi banget buat teman-teman yang benar-benar mau lolos P3K tahun ini. Nah, materi pembelajarannya sangat terstruktur teman-teman. Mulai dari apa yang harus teman-teman pelajari terlebih dahulu sampai ke tahap berikutnya. Nah, setelah memahami materi, teman-teman akan diarahkan untuk mengerjakan kuis. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana pemahaman teman-teman berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan. Nah, studi CPNS juga teman-teman tersedia kelas live Zoom-nya bareng tutor yang profesional tentunya. Nah, puluhan paket tryout yang tampilannya itu mirip banget teman-teman dengan ujian aslinya. Kemudian ada kelas drilling soal juga yang bikin teman-teman pasti siap 100% untuk menghadapi ujian nanti. Nah, semua benefit di kelas ini teman-teman bisa dapatkan hanya dengan Rp199.000. Nah, tertarik teman-teman? Yuk klik link yang ada di deskripsi dan daftar sekarang juga.